Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, jika kita mengkaji sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita temukan bahwa perjuangan Rasulullah itu terdiri dari dua fase, ya. Pertama, ada yang disebut dengan fase dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, fase dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dua fase ini adalah perjuangan sejarah dakwah Rasulullah. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi dan fase dakwah secara terang-terangan. Nah, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan karena memang saat itu para sahabat jumlahnya belum banyak, sangat sedikit, ya. Hanya generasi pertama saja yang dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Jadi kelompok kaum muslimin masih sangat sedikit, sehingga secara politik kekuatannya masih lemah begitu, ya. Sehingga belum bisa dilakukan dakwah secara terbuka, secara terang-terangan begitu. Nanti dalam sejarahnya dakwah secara terang-terangan baru dimulai pada saat setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan juga Umar bin Khattab. Setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, maka nanti dimulailah dakwah Islam secara terbuka, secara terang-terangan begitu. Sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar, dakwah Rasulullah itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi gitu. Dan dalam fase dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini dikenal satu tempat yang sangat tercatat dalam sejarah, yang disebut dengan nama Darul Arqam. Nama lengkapnya yaitu Darul Arqam bin Abil Arqam, ya. Darul Arqam ini terkenal dalam sejarah perjuangan Rasulullah karena tempat ini dijadikan sebagai tempat Rasulullah berdakwah, menjelaskan Islam kepada para sahabat, ya. Kemudian menjelaskan tentang seperti apa itu ajaran Islam kepada para sahabat di generasi awal itu, ya, kelompok As-Sabiqunal Awwalun itu. Kemudian juga menjadi tempat masuk Islamnya sejumlah sahabat Nabi, ya. Termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu nanti setelah beliau mendapatkan hidayah, beliau masuk Islamnya di tempat ini, di tempat yang namanya Darul Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata Darul Arqam ini adalah rumahnya sahabat Nabi. Jadi nama Arqam itu diambil dari nama pemilik rumah itu yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi rumahnya disebut dengan nama Darul Arqam. Hal yang unik dalam sejarah bahwa ternyata beliau ini memiliki jasa yang sangat besar terhadap perjuangan Islam begitu, sehingga rumahnya dijadikan markas oleh Rasulullah di generasi awal itu untuk menyiarkan Islam. Tapi dalam sejarah nama beliau itu jarang dibahas gitu. Nama tentang sejarah kehidupan beliau, ya, Al-Arqam ini, sahabat Rasulullah yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam ini sangat jarang dibahas dibandingkan dengan nama sahabat-sahabat yang lainnya begitu. Padahal jasa dan peran beliau dalam sejarah Islam itu sangat besar, kan. Sampai-sampai tadi rumahnya saja dijadikan sebagai markas perjuangan Rasulullah di generasi awal begitu. Artinya jasa besar seorang Arqam bin Abil Arqam ini sangat luar biasa, sangat besar dalam perjuangan Islam. Tapi ternyata nama beliau agak jarang dibahas dalam berbagai sirah, misalnya buku-buku sirah, kitab-kitab sirah An-Nabawiyah misalnya, itu hanya sedikit yang menjelaskan tentang sejarah beliau begitu, sejarah kehidupan beliau. Nah, hal yang menarik sebetulnya begini, Al-Arqam bin Abil Arqam ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Makhzum. Jadi beliau ini asalnya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah kelompok besar di kalangan Quraisy, satu klan begitu. Itu kelompok yang menjadi asal muasal tempat suku yang menjadi asal muasal tokoh-tokoh para penentang dakwah Rasulullah begitu.
Di antaranya adalah Abu Jahal ya. Kita sama-sama ketahui Abu Jahal itu adalah penentang dakwah Rasulullah yang sangat utama, yang sangat nomor wahid begitu. Itu namanya adalah Abu Jahal. Ya, nama lengkapnya adalah Amr bin Hisham, nama aslinya. Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini berasal dari Bani Makhzum. Dan Al-Arqam yang tadi memiliki rumah Darul Arqam itu juga berasal dari Bani Makhzum. Nanti juga ada Walid bin Mughirah dan lain sebagainya lah, kalangan tokoh-tokoh dari Bani Makhzum. Jadi Bani Makhzum ini adalah satu kalangan kelompok besar di kalangan Quraisy yang menjadi asal muasal suku-suku tokoh-tokoh penentang dakwah Rasulullah. Nah, termasuk Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Jadi Arqam bin Abil Arqam ini dari kalangan Bani Makhzum. Dan beliau sebenarnya bukan tokoh di kalangan Quraisy kala itu ya, Al-Arqam ini, sehingga orang pun tidak curiga dengan rumah beliau ya. Rumah beliau dijadikan tempat dakwah Rasulullah, itu orang-orang tidak curiga karena Al-Arqam bin Abil Arqam ini orang tidak bisa menebak hubungan beliau dengan Rasulullah begitu ya. Orang tidak akan menduga bahwa Al-Arqam ini memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, nanti dalam sejarahnya Al-Arqam bin Abil Arqam juga ikut dalam sejarah hijrah ya ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah ke Yathrib, itu beliau ikut ya. Kemudian nanti sampai akhirnya beliau wafat di kota Madinah, di masjid di sekitar kota Madinah di Yathrib. Beliau itu wafat nanti dan Al-Arqam bin Abil Arqam sangat panjang usianya ya, sangat panjang usianya, sehingga beliau nanti berkiprah cukup besar dan perjuangannya luar biasa dalam membantu perjuangan Rasulullah. Demikian sekilas mengenai sejarah Darul Arqam dan sahabat Rasulullah yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam, yang memang agak jarang dibahas dalam berbagai kitab-kitab sejarah, dalam berbagai kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah. Jadi kita jangan sampai lupa sebagai kaum muslimin harus paham tentang sejarah perjuangan salah seorang sahabat Rasulullah yang besar jasanya dalam perjuangan Islam, yang rumahnya dijadikan markas perjuangan Rasulullah di generasi awal, yang rumahnya dikenal dengan nama Darul Arqam, dan sahabat ini bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.